Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengukuhkan 78 penyelidik dan 112 penyidik yang lolos sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Dalam pengukuhan ini tidak ada nama penyidik senior Novel Baswedan yang sebelumnya tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Pengukuhan digelar di Aula Gedung Juang Merah Putih oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Sebagian besar peserta hadir secara daring. Ini merupakan konsekuensi peralihan pegawai KPK yang kini menjadi ASN. Ketua KPK meminta pegawainya melaksanakan tugas tanpa terpengaruh kekuasaan apapun, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Diberikan peran sebagai penyidik, tunjukkan peran Anda untuk tugas pokok pemberantasan korupsi. Pimpinan boleh saja terganti, silih berganti, tetapi yang pasti adalah tugas pemberantasan korupsi tidak pernah berganti. Undang-undang boleh saja berubah, tetapi tugas pokok KPK tidak pernah terdegradasi. Status peralihan pegawai KPK menjadi ASN janganlah menjadi hambatan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan sesungguhnya rakyat Indonesia mengharapkan Anda semua mampu melaksanakan tugas pokok KPK dan tidak pernah terpengaruh oleh kekuasaan apapun, baik kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sementara itu pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat menjadi ASN mengkritik sikap KPK yang memilih menunggu putusan Mahkamah Agung soal alih status pegawai. KPK dinilai hanya mengulur waktu terhadap hasil pemeriksaan dan rekomendasi Ombudsman. Salah satunya perlu adanya koreksi atas dugaan maladministrasi dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Itu tidaklah berarti menghilangkan temuan-temuan Ombudsman Republik Indonesia, yaitu yang pertama, perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh 6 pimpinan lembaga negara yang memberhentikan 51 pegawai tanpa dasar kewenangan. Putusan MA juga tidaklah berarti menghilangkan temuan Ombudsman Republik Indonesia yang mengatakan pimpinan KPK melakukan perbuatan yang tidak wajar dengan mengeluarkan SK 652 yang membuat pegawai tidak bisa melakukan pekerjaannya atau nonaktif. Perkembangan pelantikan penyidik dan penyelidik KPK menjadi ASN akan disampaikan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Cindy, selamat sore. Pada prosesnya nanti bagaimana penyidik dan penyelidik ini bertugas setelah menjadi ASN? Apa yang merubah selain status mereka yang berubah? Ya, Livi, sebenarnya tidak ada yang berubah dari bagaimana mereka nanti melakukan pekerjaannya. Karena kalau kita ingat juga bagaimana pernyataan dari Ketua KPK Firly Bahuri kemarin ketika melakukan pengukuhan dan juga pengambilan sumpah jabatan, ia menegaskan bahwa peralihan status ASN ini jangan sampai menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena ada harapan besar yang disematkan oleh rakyat di pundak para pegawai KPK agar tidak terpengaruh kekuasaan apapun, baik itu legislatif, eksekutif maupun juga yudikatif. Firly juga berpesan agar meskipun untuk SDM-nya juga terbatas, tetapi upaya pemberantasan korupsi ini tetap dilakukan secara maksimal. Kemarin 190 pegawai KPK yang terdiri dari 78 penyelidik dan 112 penyidik ini dikukuhkan dan diambil sumpah jabatannya kembali oleh Firly Bahuri. Ini sebagai bentuk konsekuensi dari peralihan status menjadi ASN, tapi dari 190 pegawai itu, ini tidak termasuk dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Untuk waktu pelaksanaan pengukuhan ini pun kemudian juga memicu adanya kritik maupun juga pertanyaan dari salah satu penyidik senior KPK nonaktif, Novel Baswedan, yang mempertanyakan mengapa pengukuhan baru diberlakukan kemarin atau dilangsungkan kemarin, padahal untuk pelantikan sendiri sudah dilakukan dari 1 Juni 2021. Lalu bagaimana dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh penyidik dan juga penyelidik di rentang waktu antara 1 Juni hingga kemarin itu?
ada juga dugaan dari Novel Baswedan bahwa untuk pengukuhan itu memberikan kesan atau ada dugaan seolah-olah penyidik dan juga penyelidik yang masuk ke dalam kelompok 75 pegawai tak lolos TWK sudah bukan lagi penyidik dan juga penyelidik. Kemudian juga untuk membuat penyidik KPK seperti PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil. Di sisi lain, dari PLT juru bicara KPK menjawab bahwa sebenarnya untuk SK para pegawai yang dikukuhkan kemarin ini sudah terbit dari tanggal 1 Juni 2021. Tapi memang untuk upacara pengukuhan baru diberlakukan kemarin. Tidak ada dampak terkait atau dari keabsahan tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh para pegawai ini dari rentang waktu antara 1 Juni hingga kemarin, karena ketika para pegawai ini pertama kali masuk ke KPK, mereka juga sudah menyampaikan sumpah jabatan. Sehingga sekarang yang sedang difokuskan oleh KPK adalah terkait peralihan status menjadi ASN yang kita tahu deadline-nya ini sebelum 30 Oktober 2021. Lalu bagaimana dengan nasib 75 pegawai yang tidak lolos KPK ini, tidak lolos TWK maksud kami? Kalau kita ingat juga Ombudsman RI sebelumnya sudah memberikan 4 catatan terhadap KPK terkait maladministrasi yang ditemukan. 4 catatan ini pertama adalah meminta KPK agar memberikan penjelasan kepada pegawai KPK soal konsekuensi dari TWK dan juga hasilnya dalam bentuk informasi dan dokumen yang sah. Kemudian yang kedua untuk memberikan kesempatan pada para pegawai yang tidak memenuhi syarat atau tidak lolos TWK ini untuk mengikuti pendidikan kedinasan. Yang ketiga menjadikan hasil TWK sebagai bahan perbaikan dan juga tidak serta-merta menjadikan itu menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK, serta yang terakhir adalah agar 75 pegawai KPK ini dialihkan statusnya menjadi ASN sebelum 30 Oktober 2021. Adapun beberapa maladministrasi yang ditemukan oleh Ombudsman, misalnya pertama adalah ditemukannya maladministrasi dari KPK dan juga BKN karena melakukan kontrak backdate. Ini adalah menuliskan tanggal mundur yang tidak sesuai dengan tanggal penandatanganan kontrak, kemudian juga bahwa keputusan KPK dengan penonaktifan 75 pegawai KPK ini tidak sesuai dengan putusan MK, dan juga KPK dinilai tidak mengindahkan instruksi dari Presiden Joko Widodo yang kalau kita ingat-ingat sebelumnya Presiden Joko Widodo juga sudah pernah menyebutkan bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN ini tidak boleh mengurangi atau merugikan hak dari pegawai KPK dan juga tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menonaktifkan atau memberhentikan 75 pegawai KPK. KPK punya 30 hari untuk memberikan tindakan korektif atau menindaklanjuti dari rekomendasi dari Ombudsman. Kalau dalam 30 hari itu belum ada tindakan korektif, maka akan dilakukan monitoring dan resolusi oleh Ombudsman selama 60 hari. Jika masih tidak ada tindakan korektif, maka Ombudsman akan melakukan atau memberikan rekomendasi yang akan diserahkan kepada Presiden dan juga DPR RI. Menanggapi dari hasil temuan Ombudsman sendiri, KPK, yang disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri, ia sudah memberikan jawaban, yaitu atau memberikan pernyataan, yaitu sudah mempelajari hasil temuan dari Ombudsman dan nantinya akan disampaikan langkah apa yang akan diambil KPK kepada publik, termasuk juga akan memberikan jawaban terhadap atau kepada Ombudsman. Livi. Ya, Cindy, pimpinan KPK ini kan memilih untuk menunggu putusan Mahkamah Agung soal alih status pegawai, ada sekitar 75 yang juga tidak lolos TWK. Apa respon dari pimpinan KPK setelah dibilang hanya sekedar mengulur waktu saja? Ini perlu kami konfirmasi lagi karena memang sejauh ini banyak polemik terkait dengan hal ini. Ketua KPK masih akan menunggu bagaimana hasilnya karena untuk nantinya dipelajari kurang lebih sama jawabannya dengan bagaimana hasil rekomendasi dari Ombudsman. Dia akan mempelajari terlebih dahulu sebelum nantinya memberikan jawaban ataupun langkah yang akan diambil oleh KPK. Ini perlu kami konfirmasi dan juga nanti akan kami update kembali, Livi, seperti apa langkah yang akan diambil oleh KPK dan kapan itu akan dilakukan. Terima kasih Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV langsung dari Gedung KPK Jakarta. Jaga kesehatan Cindy.